Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu tasawuf kita biasa mendengar istilah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Fakhari, wa ammal ilmu, adapun ilmu, ala arba'ati aqsam, terdiri dari 4 bahagian. Al-awwalu ilmu syariah, yang pertama ilmu syariat. Wazani ilmu tarikah, yang kedua ilmu tarikat. Wazalizu ilmu hakikah, yang ketiga ilmu hakikat. Warabi'atu ilmu ma'rifah, dan yang keempat ilmu ma'rifat. Keempat ilmu ini sangat penting kita miliki untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kita akan membahas apa arti dan makna syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Yang pertama, syariat. Yang dimaksud syariat adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur segala aspek dalam kehidupan kita, yang mengatur bagaimana cara berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubungan kepada sesama manusia, serta berhubungan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap umat di antara kamu kami beri syariat atau aturan dan jalan yang lurus. Dengan ilmu syariat, saudara-saudara sekalian, kita akan mengetahui mana fardu, halal, haram, makruh, mubah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah tarikat. Yang dimaksud tarikat ialah jalan atau pelaksanaan. Jadi dengan kita mempelajari ilmu tarikat, diharapkan kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan segala aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa allaw istaqamu ala tariqah la askainahum ma'an ghadafa, dan sekiranya mereka tetap lurus di atas jalan agama Islam, niscaya kami beri mereka air yang melimpah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallahi minal mu'minid dhaif. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah dibanding daripada muslim yang lemah. Dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menempuh jalan tarikat yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang kuat dalam melaksanakan sholat sunnah, dan ada yang kuat puasa sunnah, ada yang kuat sedekah, dan sampai dengan cara berzikir kepada Allah. Kita memiliki jalan atau metode yang berbeda-beda, yang kesemuanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah hakikat. Yang dimaksud hakikat ialah kebenaran sejati adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran,
al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, olehnya itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Orang yang mendalami ilmu hakikat maka ia yakin bahwa semua yang ada, baik ciptaan, perintah atau larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebenaran yang sesungguhnya yang harus dilaksanakan dan diyakini tanpa keraguan sedikit pun. Sehingga orang yang memiliki ilmu hakikat maka di dalam dirinya selalu ada rasa takut, rindu, gembira, ikhlas dan mengagungkan atau ta'zim serta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatal mu'min." Takutlah kepada perasaan orang mukmin, fa innahu yansuru binurillahi ta'ala, karena sesungguhnya perasaan orang mukmin melihat dengan pertolongan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, ialah makrifat. Yang dimaksud makrifat ialah mengenal Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang kita sembah, pemilik dan penguasa segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Lalu ruh kita menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kesaksian ini kita lakukan sebelum kita terlahir ke dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ulama tasawuf mengatakan, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, orang yang berada dalam pengamalan ilmu makrifat akan disibukkan dengan berzikir dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai dia dapat mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya ilmu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ulama tasawuf mengibaratkannya pada buah kelapa. Buah kelapa hanya dapat tumbuh apabila memiliki 4 hal. Yang pertama sabuk, 2 tempurung, 3 isi, 4 air. Sabut diibaratkan syariat, tempurung diibaratkan tarikat, isinya diibaratkan hakikat, dan airnya diibaratkan ma'rifat. Sama halnya dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terdapat kesatuan yang tak terpisahkan antara syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.